Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas hari ini. Biar hari ini kami persembahkan menjadi hari yang baik dan berkualitas bagi Tuhan. Supaya hari ini berkenan kepada Tuhan. Tuntunlah, bimbinglah jalan hidup kami. Bersihkan hati dan pikiran kami. Tuhan kuatkan kami supaya kami tetap semangat dan punya harapan. Jauhkan kami dari pikiran kotor, pikiran negatif. Berikan kami kekuatan dan kemampuan. Karena Roh-Mu akan memimpin, menghibur, menguatkan kami semuanya. Bagi yang lemah, yang gak kuat Tuhan, bahkan yang mereka jatuh, Tuhan angkat, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kerap kali dalam kehidupan kita, saudara, ada orang yang menjatuhkan, ada orang juga yang ingin membangun. Oleh karena itu, marilah carilah orang-orang yang bisa membangun saudara, yang menegur, menasihati. Hindari orang-orang yang mencilat, hindari juga orang-orang yang sering-sering memuji saudara, tetapi akhirnya kita ditinggalkan. Contoh anak bungsu itu ketika dia menerima warisan ayahnya, dia berfoya-foya dengan teman-temannya. Ketika hartanya habis, dia ditinggalkan, sehingga dia kerja di kandang babi dan makan ampas daripada babi itu sendiri. Sebab itu hari ini, janganlah ketika kita diberkati, kita lupa orang-orang yang pernah mendidik, memimpin kita, membesarkan kita, mengajar, menasihati, menegur kita. Hindari orang-orang yang berhura-hura, yang berfoya-foya, yang menjerumuskan, memuji dan menjilat. Sebab itu saudara jangan takut dengan kemiskinan, jangan juga saudara lengah atau sombong dengan kekayaan. Karena baik miskin ataupun kaya punya kelemahan masing-masing. Jikalau dikatakan saudara, kalau kita miskin, walaupun hati kita bersih, tangan kita bersih, dan kita punya hikmat, itu Tuhan pasti akan memberkati, memakai kita. Seandainya kita ini kaya, tetapi kita ini foya-foya, kita mabuk-mabuk judi, akhirnya juga kita akan jatuh karena kita bodoh. Sebab itu bukan soal kaya atau miskin, tetapi saat ini mari kita berhikmat. Kita memulai membaca firman, takut akan Tuhan, dan memberikan hati kita, pikiran kita supaya disucikan. Karena jalan yang benar, kehidupan yang benar itu selalu diberkati Tuhan. Tetapi jalan yang salah selalu mendapatkan celaka dan malapetaka. Mungkin mereka yang jalannya salah tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang baik. Itu hanya sejenak, karena apa yang tidak baik itu selalu ada, tetapi tidak akan mengubah kehidupan orang yang baik. Orang yang baik ketika mengalami sesuatu yang tidak baik, dia tetap baik. Tetapi orang yang tidak baik ketika menerima sesuatu yang baik, dia akan tetap menjadi tidak baik. Sebab itu mari kita merenungkan firman Tuhan, Pengkhotbah 9 ayat 13. Satu persatu saya bacakan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Jadi ini adalah satu perbandingan. Lebih baik kalau disuruh milih saudara, lebih baik seorang pemuda atau seorang yang miskin ya, tetapi dia berhikmat daripada seorang raja tua bodoh. Artinya di sini saudara, kalau bisa memang kalau kita tua raja tapi berhikmat, itu lebih baik. Kalau bisa kita muda berhikmat kaya juga, itu kalau bisa. Tetapi kalau dibuat perbandingan, perbedaan, mana yang lebih baik? Seorang muda miskin berhikmat dengan seorang raja kaya tapi bodoh, maka kita ambil yang seperti ini. Karena raja itu akan dikudeta, akan mengalami saudara turun takhta dan sebagainya. Sebab itu saudara kita perlu hari ini untuk mencari orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Karena raja tua bodoh itu kenapa disebut bodoh? Karena dia tidak mau diperingati, tidak mau diingatkan, tidak mencari orang-orang yang memberi nasihat. Sebab itu datanglah ke gereja, carilah orang-orang yang memberi nasihat, mungkin menegur, mengarahkan, menguatkan, menghibur melalui firman Tuhan. Bukankah Yesus juga dikatakan dia adalah penasihat ajaib? Dan Roh Kudus akan menginsyafkan kita dan memberikan nasihat-nasihat melalui firman Tuhan, melalui orang-orang pemimpin rohani kita. Sebab itu jangan jauh
atau menjauh dari perkumpulan rohani. Carilah orang-orang bijaksana. Jangan cari di dalam persekutuan itu orang yang hura-hura. Dalam persekutuan itu orang yang, saudara, yang duniawi, yang berpikirannya selalu ingin kaya-kaya. Tetapi carilah dalam persekutuan orang yang ingin mencari hikmat, orang yang ingin mencari Tuhan, orang yang mencari kebenaran. Itu perlu. Karena banyak sekarang, saudara, tanpa sadar, dunia ini semakin sulit. Orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, menjadi egois, menjauhi dari kebenaran. Sebab itu, mari fokuskan kita mencari persekutuan, jemaat atau gereja yang mengajarkan kita bukan hura-hura, bukan duniawi, bukan mengejar kekayaan, tapi mengejar hikmat, mengejar apalagi bijaksana, mengejar kebenaran, kelakuan yang bersih. Karena firman ini berkata, lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diperingati. Kita lihat terus, yaitu ayat selanjutnya. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Dari sini kita melihat, saudara, yaitu seperti Yusuf, seorang yang berhikmat. Dia diberikan hikmat untuk menafsirkan banyak mimpi. Dia berhikmat karena dia bisa punya pandangan ke depan. Tuhan mengasihi dia, sehingga dia bisa mengatur ketika waktu sulit, dia harus mengumpulkan uang. Waktu dia panen kaya, dia kumpulkan gandumnya. Waktu sulit, dia masih bisa mengumpulkan uang. Dengan cara bagaimana? Waktu dia mengalami panen, dia simpan panen itu. Karena dia tahu ada waktunya, segala sesuatu itu ada waktu naik turun, ada waktu diberkati, ada juga waktu rugi. Sehingga ketika waktu kesulitan, dia bisa menjual hasilnya ini dengan baik, sehingga dia bisa mengumpulkan uang itu juga. Dan Yusuf itu, saudara, melalui kesulitan demi kesulitan, dia diiri dan dibuang oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya dia masuk dalam penjara. Tetapi dari penjara dia keluar sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Karena dia menghindari kelakuan yang buruk ketika dia digoda oleh istri Potifar, yaitu dia tidak mau, tetapi dia menghindar karena dia ingin berpikiran baik, karena dia punya hikmat, dia punya kelakuan yang baik, dia bukan mengejar kekayaan, kesenangan dan duniawi, sehingga dia akhirnya kalau seperti itu, dia mengejar kekayaan duniawi dan kesenangan, kedudukan, dia pasti dengan istri Potifar. Sehingga akhirnya nanti akan terjadi sesuatu, dia akan diangkat sebagainya. Tetapi dia mencari Tuhan, karena hikmat itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Oleh karena itu sekali lagi kita ke gereja dalam persekutuan. Jangan cari kumpulan orang-orang di duniawi yang ingin kaya, yang hura-hura, yang modelnya, saudara, modelnya seperti duniawi begitulah, yang pamer-pamer. Tetapi carilah orang-orang yang betul-betul mencari hikmat, mengejar kebenaran, hidup yang baik. Dari situ Tuhan akan menolong dia. Kita lihat terus yang terakhir. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Jadi kita akan tahu bahwa semua itu akan berganti. Musim akan berganti. Orang yang kaya, orang punya kedudukan, suatu hari akan berganti juga. Karena ada siklus. Tetapi ingat, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita di bawah, jangan putus asa, tapi tetap berhikmat, cari Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tuhan akan angkat. Ketika di atas, jangan sombong, jangan semena-mena, jangan duniawi, tetapi tetap berhikmat. Tuhan akan tolong. Contohnya, bagaimana kalau kita melihat orang-orang seperti Daniel yang sebagai Perdana Menteri 3 kali periode, karena dia takut Tuhan. Walaupun dia punya kedudukan tinggi, dia diancam supaya tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi dia tetap menyembah Tuhan. Walaupun sanksinya harus masuk di kandang singa, dia rela kehilangan kedudukan, harta semua, tetapi demi kebenaran, demi ikut Tuhan, dia tidak meninggalkan kebenaran, meninggalkan Tuhan demi kekayaan dan kehormatan atau kedudukan. Dia tidak lakukan itu, walaupun dia harus masuk di gua singa, karena dia harus meninggalkan duniawi, kedudukan, demi untuk kebenaran. Di situ Tuhan angkat dia, dan terus diangkat. Oleh karena itu saudara, tidak ada yang bisa mengangkat kita di dunia ini. Nasib ada di tangan Tuhan. Tuhan menciptakan nasib malang maupun nasib mujur. Bukan berarti Tuhan membuat kita menjadi miskin terus, tidak.
tetapi dia menjadikan kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat hari depan menjadi baik. Karena hidup kita baik, pasti akan berbuah baik. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan, doa. Baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, keuangan, apapun juga termasuk perjodohan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu, karena kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demikian juga kalau saudara sakit membutuhkan pertolongan Tuhan, tumpangkan tangan bagian sakit, karena imanmu akan menyelamatkan engkau. Jangan imanmu bergantung kepada orang, tetapi Tuhan berkata imanmu menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk mereka yang sakit menjadi sembuh, pulih, diampuni dosanya, punya semangat, dan Tuhan hati mereka diberikan sukacita di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami pergumulan, Engkau angkat pergumulan, berikan hikmat, jalan keluar, berikan kemenangan Tuhan, berikan berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.